Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang Linux dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Chandra Sandi Ari, Muhammad Ilham, dan Muhammad Iqbal Maulana. Oke, jenis file pada Linux ada user data, berupa file-file yang umum diciptakan user untuk menyimpan data, misalnya file teks, dokumen, dan sebagainya. Yang kedua ada sistem data, file yang digunakan oleh sistem Linux untuk melakukan proses, misalnya batch file. Dan yang ketiga ada file executable, berisi informasi yang dikenal komputer sebagai instruksi, dapat dijalankan secara langsung oleh user, misalnya finger, ping, dan sebagainya. Dan ada aturan penamaan file. 1. Nama file terdiri dari max 256 karakter. 2. Dapat menggunakan huruf besar dan kecil. 3. Linux membedakan huruf besar dan kecil. Dan yang terakhir adalah 4. Dapat menggunakan titik dan dash dan underscore. Saya di sini akan menjelaskan tentang direktori penting pada file sistem Linux. Yang pertama ada direktori root, yaitu direktori paling dasar yang berisi seluruh direktori lainnya. Yang kedua, direktori home adalah direktori yang berisi direktori home untuk semua user. Yang ketiga ada direktori bin, yaitu merupakan singkatan dari binary. Direktori ini berisi aplikasi atau program dasar Linux. Selanjutnya ada direktori usr, yaitu berisi sejumlah direktori yang berisi program sebagai berikut, yaitu yang pertama program docs, yaitu program yang berisi sejumlah dokumen perihal informasi penting tentang Linux. Selanjutnya ada man, yaitu berisi dokumen yang digunakan oleh programan, yaitu program untuk melihat manual suatu perintah. Lalu ada games, yaitu berisi beberapa game. Selanjutnya ada direktori usr bin, yaitu direktori yang berisi program-program yang banyak digunakan oleh user. Selanjutnya ada direktori var spool, berisi beberapa subdirektori lagi. Nah, yang pertama itu isinya mail, yaitu untuk menampung file surat. Yang kedua spool, untuk menampung file yang akan dicetak. Yang ketiga uucp, yaitu untuk menampung file yang disalin dari mesin Linux lainnya. Selanjutnya ada direktori dev, yaitu berisi file yang digunakan untuk berhubungan dengan piranti keluaran seperti CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain. Selanjutnya ada direktori usr bin, yaitu direktori yang berisi file untuk sistem organisasi. Selanjutnya ada direktori sbin, yaitu berisi file yang dijalankan secara otomatis oleh Linux. Dan terakhir ada direktori etc, yaitu direktori yang berisi banyak file konfigurasi berupa teks untuk mengubah konfigurasi sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi booting sistem. Langkah-langkah yang dilakukan sistem pada saat booting ada 5. 1. Kernel menjalankan program init yang berada pada direktori atau sbin. 2. Init menjalankan script shell. 3. rc sysinit menjalankan sistem lainnya dan menampilkan proses startup. 4. Init menjalankan script yang sesuai dengan default run. 5. Init menjalankan script pada etc, rcd, rc lokal. Dan ada run revel pada Linux. Run revel 0, etc, rcd, rc0.d menjalankan sekumpulan script yang digunakan untuk shutdown. Run level 1 digunakan oleh sistem administrator untuk melakukan perawatan software. Run level 2 digunakan untuk menjalankan fungsi networking kecuali network file system. Run level 3 merupakan default run yang ada pada file. Run level 4 merupakan run level yang dapat disetting kembali. Run level 5 digunakan untuk menjalankan aplikasi pada X window. Run level 6 digunakan untuk reboot sistem. Terima kasih. Cukup sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.